warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita di minggu yang kedua ini masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mata pembelajaran sejarah dengan tema penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk di minggu yang kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Barat di Nusantara, yang mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini setiap siswa dan siswi harus mampu memahami bagaimana dan tujuannya apa itu bangsa Barat menjelajah ke Nusantara. Baik, di sini Bapak ada membuat PowerPoint tentang penjajahan bangsa Barat. Latar belakang dari penjajahan bangsa Barat yaitu ke Nusantara dipicu oleh kekayaan alamnya, yaitu tanah yang subur, lautan luas, dan juga keanekaragaman hayati hingga rempah-rempah. Hal inilah yang kemudian membuat bangsa Barat berlayar ke Nusantara. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong datangnya bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama itu ada 3G atau yang dikenal dengan gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas, yang mana Nusantara itu dikenal dengan kekayaan alamnya, sehingga bangsa Barat menyebut bangsa Nusantara sebagai gold. Yang kedua yaitu glory. Glory artinya yaitu perluasan wilayah, di mana bangsa Barat dengan melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, maka bangsa Barat akan memperluas dan menguasai bangsa Nusantara. Yang selanjutnya itu yang ketiga, gospel. Selain dari gold, glory, bangsa Barat dengan tujuan yaitu dengan gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen, yaitu menyebarluaskan agama Kristen, di mana pada saat itu agama-agama yang ada di Nusantara itu beraneka ragam. Yang mayoritas pada saat itu ialah agama Islam. Yang kedua yaitu revolusi industri yang menjadi faktor pendorong datangnya bangsa Barat ke Nusantara. Dengan adanya revolusi industri, bangsa Barat menemukan mesin uap, di mana mesin uap itu dipergunakan untuk membuat kapal atau sebagai bahan bakar untuk melakukan pelayaran. Yang ketiga yaitu runtuhnya Konstantinopel dengan yang dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453, di mana dengan kekalahan Konstantinopel ini bangsa Barat menjadi pelabuhan perdagangannya itu tidak diizini oleh Kekaisaran Turki Utsmani, sehingga bangsa Barat melakukan pelayaran ke Nusantara. Yang keempat yaitu teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1543 yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Selain itu ada Galileo, seorang ilmuwan Italia, menemukan teleskop yang mampu melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh. Hal inilah yang membuat bangsa Barat yang keempat ini datang ke Nusantara, di mana dengan menggunakan teleskop mampu meneropong bangsa-bangsa yang sangat jauh, terutama yaitu Nusantara. Baik, yang selanjutnya yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama yaitu bangsa Portugis, di mana bangsa Portugis ini dengan pelayar utamanya adalah Bartolomeu Dias pada tahun 1486, di mana dia sampai ke pantai barat Afrika dan bermaksud menuju ke Hindia. Namun
di tengah lautan dia gagal dan kapalnya itu terkena ombak yang besar sehingga dan sampai di ujung Tanjung Harapan yang disebut dengan Cape of Good Hope. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang berhasil mencapai Calicut, India dan menemukan jalan baru menuju pusat rempah-rempah di India. Selanjutnya yaitu setelah Vasco da Gama dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang berhasil sampai di Malacca. Yang kedua yaitu bangsa barat yang datang ke Indonesia adalah Spanyol pada tahun 1492, yang mana yang melakukan pelayaran pertama yaitu Christopher Columbus melalui Samudra Atlantik yang berhasil mencapai Kepulauan Bahama di Karibia, Amerika. Sedangkan pada tahun 1519 Ferdinand Magellan atau Magalhães pada tahun kemudian ia sampai di Filipina dan wafat karena terlibat konflik dengan kerajaan setempat. Yang setelah Magalhães, Sebastian Elcano melanjutkan ekspedisi ini, kemudian berhasil sampai ke Maluku pada tahun 1531 yang saat itu sudah dikuasai oleh Portugis. Pada saat Spanyol sampai di Malacca, Spanyol mendapat konflik dengan Inggris Portugis. Dari konflik tersebut itulah muncul perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian Tordesillas itu merupakan pembagian wilayah untuk Spanyol, di mana Spanyol dilarang untuk melakukan perdagangan dan pelabuhan di Malacca. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bangsa Inggris. Pada tahun 1579, Prancis Descartes berlayar ke Nusantara yang berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris. Sedangkan pada tahun 1586, Thomas Cavendish melanjutkan melalui jalur yang sama. Dalam catatan sejarah, Inggris tiba di Nusantara pada tahun 1604 dengan EAC atau East Indian Company yang merupakan perusahaan dagang Inggris di bawah pimpinan Lord Minto, sehingga mendirikan kantor-kantor dagang pada tempat yang disinggahinya. Sedangkan pada tahun 1811 Inggris melancarkan serangan terhadap daerah yang diduduki oleh Belanda, yang saat itu Belanda juga dapat serangan dari pasukan raja-raja Jawa, yang akhirnya Belanda menyerah melalui kapitulasi Tuntang, sehingga mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang kekuasaan wilayah Jawa. Baik, di sini ada penjelasan tentang kapitulasi Tuntang. Apa itu kapitulasi Tuntang? Ialah kapitulasi Tuntang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dengan Spanyol, di mana Belanda tidak boleh melakukan perdagangan di Jawa pada saat itu. Baik, selanjutnya yaitu Belanda. Pada tahun 1668 sampai 1648 terjadi perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Pemerintah Spanyol melarang pelabuhan di Sabon bagi kapal-kapal Belanda untuk melakukan aktivitas pelayaran dan perdagangan. Tahun 1595, Cornelis de Houtman berlayar ke ujung selatan Afrika dan menuju ke arah timur lewat Samudra Hindia, sehingga pada tahun 1596 armada Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Malaka. Namun pelayaran yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman ini tidak ditanggapi dengan baik oleh masyarakat setempat, karena sifat daripada Cornelis de Houtman ini sangat keras dan kurang sopan terhadap rakyat pribumi. Sehingga pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC yang merupakan Verenigde Oost-Indisch Company atau Persekutuan Perusahaan Dagang Hindia Timur. Sebelum adanya VOC ini, pada tahun 1596
banyak bangsa-bangsa Belanda yang datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan juga. Dengan adanya persaingan-persaingan tersebut, maka Belanda mendirikan yang namanya VOC. Yang selanjutnya yaitu tanggapan atau perlawanan rakyat Nusantara terhadap penjajahan bangsa Barat. Yang pertama yaitu perlawanan terhadap Portugis. Satu yaitu perlawanan Kerajaan Aceh terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Muhammad Shah dan Sultan Iskandar Muda. Perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh yaitu oleh Sultan Muhammad Shah dan Sultan Iskandar Muda sama-sama mendukung untuk mengusir atau melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, karena pada saat itu bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan yang ada di Kerajaan Aceh. Yang kedua yaitu perlawanan Kerajaan Ternate terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Baadullah. Kerajaan Ternate mengetahui Portugis akan menguasai Kerajaan Ternate dan juga perdagangan yang ada di Ternate. Maka dari itu Sultan Baadullah mengajak rakyatnya untuk melakukan pergerakan atau perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun perlawanan tersebut gagal karena Sultan Baadullah dan juga kawan-kawannya kekurangan pasukan dan juga kekuatan senjatanya kurang. Yang ketiga yaitu perlawanan Kerajaan Demak terhadap Portugis di bawah pimpinan Adipati Unus. Sebagaimana yang kita kenal, Kerajaan Demak sebelum melakukan perlawanan, terlebih dahulu Pati Unus mengirimkan mata-mata untuk mengintai para bangsa Portugis atau tentara Portugis seperti apa kekuatan dan juga seberapa besar kekuatan bangsa Portugis, sehingga dengan adanya mata-mata tersebut Adipati Unus bisa mengimbangi kekuatan bangsa Portugis. Namun pada saat perlawanan berlangsung, Adipati Unus gagal karena kerajaan Portugis lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Adipati Unus dan juga pasukannya. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap Spanyol, di mana perlawanan yang dilakukan oleh Minahasa terhadap Spanyol di bawah pimpinan Ratu Oki dan Panglima Monde. Perlawanan ini diawali pada tahun 1643 yang disebabkan ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap kekuasaan Spanyol, yang pada saat itu bahkan bangsa Spanyol bertindak jahat terhadap rakyat Minahasa dan juga memperkosa perempuannya. Dengan itu, dengan perbuatan bangsa Spanyol tersebut, maka Ratu Oki dan Panglima Monde melakukan pergerakan atau perlawanan terhadap bangsa Spanyol. Dan selanjutnya yaitu perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama yaitu perlawanan Maluku di bawah pimpinan Patimura. Perlawanan Patimura ini dilakukan di Maluku, yang mana perlawanan ini disebabkan oleh adanya masyarakat yang diwajibkan untuk kerja paksa. Dari hal tersebut itulah Patimura menyelenggarakan perlawanan untuk melawan bangsa Belanda dan mengusir Belanda. Namun Patimura dan juga pasukannya gagal dalam mengusir bangsa Belanda. Yang kedua yaitu Perang Badri. Perang Badri merupakan perang saudara yang kita kenal dengan perang saudara, karena ini antara perang ini terjadi antara kaum adat dan juga kaum ulama.
Namun pada akhirnya perang pagi ini dinamakan perang melawan Belanda, karena pada akhirnya perang pagi menyatukan antara kaum adat itu mengajak kaum ulama untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang ketiga yaitu perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro Suryo Mataram Aryo, Perang Wadano, Parian Serang, Notoprojo, Sengkot Prawir Dirjo, Pangeran Aryo Kusumo, dan Kiai Mojo. Perang Diponegoro ini disebabkan oleh Belanda ikut campur dalam urusan kesultanan dan juga ikut campur dalam urusan pemerintahan di Ponorogo. Hingga hal inilah yang membuat bangsa Diponegoro melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Namun sekian banyak dari perlawanan ini, banyak sekali peperangan yang dilakukan oleh bangsa Nusantara itu gagal. Termasuk juga perang Diponegoro ini juga gagal dalam mengusir dan melawan terhadap Belanda. Yang terakhir yaitu perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan yang pertama yaitu perlawanan di Yogyakarta di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono II dan Sunan Pakubuwana. Yang mana perlawanan ini disebabkan oleh Thomas Raffles yang mengingkari janjinya, sehingga mengingkari janjinya yaitu dan juga merupakan rampasan wilayah yang dilakukan Daendes. Namun pada saat itu juga terjadi surat menyurat antara Sultan Hamengkubuwono II dan juga Sunan Pakubuwana ini untuk menyerang Inggris secara diam-diam. Namun surat menyurat secara diam-diam ini diketahui oleh Thomas Raffles, sehingga Thomas Raffles menyerang lebih dahulu terhadap Yogyakarta, sehingga akhirnya Yogyakarta kalah dan Sultan Hamengkubuwono II ini kalah dari peperangan melawan Inggris. Yang terakhir yaitu perlawanan di Palembang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II, yang mana perlawanan ini disebabkan oleh Raffles mengirim 3 utusan untuk menagih janji yang untuk mengambil alih kantor pada saat itu. Namun di Palembang pada saat itu sudah dikuasai oleh Fatahillah, yang pada akhirnya Fatahillah menolak utusan dari Thomas Raffles tersebut. Dari penolakan tersebut, Thomas Raffles melakukan penyerangan terhadap Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Hal inilah yang membuat Sultan Mahmud Badaruddin II ini mengalami kekalahan. Inilah penjelasan pada materi kali ini, yaitu tentang penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Kesimpulannya yaitu bangsa Barat masuk ke Nusantara itu karena adanya faktor atau dilatar belakangi oleh adanya Konstantinopel untuk ke tangan Turki Utsmani dan juga revolusi industri, serta adanya tujuan dengan semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Sedangkan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara pada saat itu masih gagal semuanya karena kekurangan pasukan dan juga sifatnya masih kedaerahan, sehingga perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara itu selalu mengalami kekalahan. Sekian dari saya. Inilah materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugas minggu depan yaitu siswa harus membentuk kelompok dan menjelaskan poin-poin dari materi yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Yang mana pada minggu depan kalian setiap kelompok mempresentasikan ke depan
selama 5 menit. Nah, itulah tugas dari Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan juga kita bisa masih diberi hidayah umur yang panjang sehingga bisa bertemu di minggu yang akan datang. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, jangan lupa tugasnya ya untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.